Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang roh-roh jahat, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada pandangan setan-setan. Kemudian kita menggambarkan wujud-wujud setan seperti yang pernah kita lihat di televisi-televisi ataupun di film-film atau cerita-cerita para leluhur. Wujudnya ada yang kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki siapakah roh jahat dan siapa setan itu, ternyata ada perbedaannya. Di dalam kitab suci jelas ada setan dan ada roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat ini disebut juga roh-roh najis. Saudara-saudara, untuk mengerti perbedaan antara malaikat yang jatuh, Lucifer dan setan, saudara bisa tonton di video saya yang pertama berjudul Kapan Setan Itu Diciptakan. Video yang kedua, Lucifer itu bukan setan. Di situ dijelaskan tentang malaikat yang jatuh, Lucifer dan setan. Nah, kali ini saya akan bicara tentang roh jahat, saudara-saudara, sehingga kita bisa membedakan antara setan, malaikat jatuh, dan roh jahat. Dengan demikian, kalau kita melayani orang yang kerasukan atau kita memandang alam roh ini, kita tepat sasaran, saudara-saudara. Roh-roh jahat atau disebut roh-roh najis itu sukanya tinggal pada benda-benda tertentu, terutama adalah benda-benda hidup seperti manusia, hewan, tapi juga pada benda-benda yang dihormati atau disembah, dipuja atau dikeramatkan. Benda-benda mati itu bisa ditempati seperti keris, tombak, pusaka-pusaka yang lain atau ajimat-ajimat. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Juga di pohon-pohon, batu-batu bisa terjadi. Jadi roh jahat itu selalu mencari tempat-tempat perhentian untuk dia bisa berkarya dari tempat perhentian itu, sehingga akan nyata perbuatan-perbuatan roh jahat itu. Karena itu dikatakan bahwa kalau roh najis itu atau roh jahat itu keluar dari seseorang setelah diusir, ia melintasi melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari tempat perhentian. Nah, kalau dia diusir dari seseorang yang pernah dirasukinya atau tempat tinggalnya, dia akan cenderung kembali ke situ. Kalau melihat orang itu dulu pernah ditempati, sekarang tidak ada yang mengisi, atau orang itu tidak berisi dan dilihat bersih, dia akan masuk lagi, bahkan mengajak roh-roh yang lain, 7 roh lain masuk di situ, sehingga orang itu lebih jahat dari semula sebelum dilepaskan atau roh jahatnya diusir dari orang itu. Itulah kenyataan, saudara. Untuk membuktikan hal tersebut, mari saudara saya ajak untuk melihat kisah-kisah yang pernah terjadi, dan itu fakta yang bisa diandalkan. Pertama, saudara-saudara, kita melihat ketika mengusir roh jahat dari seseorang, itu cenderung kalau hanya dibiarkan keluar, tapi kita tidak mengatakan harus kemana atau menghalangi tidak masuk lagi, itu dia akan berusaha untuk masuk lagi, saudara-saudara. Seperti apa yang dilakukan Sang Mesias ketika mengusir roh jahat di dalam Markus 9 ayat 25 sampai 26. Roh jahat atau roh najis yang diusir dari seseorang cenderung masuk lagi. Karena itu dia mengatakan begini, keluarlah dari orang ini dan jangan masuk lagi. Nah, ini sudah ada pembatasan, saudara. Sehingga kalau roh jahat itu sudah keluar, kemudian melintasi alam ini, kemudian mencari tempat perhentian,
kembali ke tempat yang lama karena sudah dipagari jangan masuk lagi, maka dia akan mencari tempat lain, tidak kembali di situ, saudara. Kemudian ketika di suatu tempat ibadah yang namanya sinagoga, ketika Mesias masuk di situ mengajar tentang kebenaran kerajaan Elohim, kemudian di situ ada seorang yang dikuasai roh jahat atau roh najis, kemudian berkata-kata kepada dia. Kemudian sang Mesias apa, saudara? Menegur roh jahat atau roh najis dari orang itu. Kemudian apa yang dikatakan? Perhatikan, saudara, di dalam kitab Markus 1 ayat 25. Diam dan keluarlah dari orang ini. Berarti apa, saudara? Roh jahat tinggal di dalam seseorang. Kalau kita lihat lagi, kita lebih dalam lagi bisa melihat, saudara, bahwa berarti roh najis, roh jahat bisa tinggal dalam tempat ibadah seperti tadi. Berarti sebelum Mesias masuk di situ, waktu-waktu sebelumnya setiap ibadah tidak ketahuan atau roh jahat itu tidak bisa menyatakan diri atau manifesti. Tetapi ketika kuasa dari tempat tinggi hadir di situ, urapan ada, hadirat Tuhan ada di situ, maka roh jahat akan menampakkan diri. Dan ketika itulah orang dibebaskan. Tapi sebelumnya kita bisa melihat di sini bahwa roh jahat sungguh tinggal di dalam seseorang. Kemudian juga kita melihat di dalam Markus 5 ayat 8. Ada orang yang sudah lama dikuasai roh jahat, tinggalnya di bukit-bukit, di pekuburan-pekuburan di daerah Gadara. Kemudian orang itu selalu menyiksa dirinya, kemudian berteriak-teriak kalau ada orang lewat diganggunya. Dan pernah itu ditangkap penduduk, dirantai-rantainya lepas, dipatahkan. Dan itu nyata, saudara. Kalau orang dikuasai roh jahat, biasanya dia salah satunya mempunyai kekuatan yang lebih dari orang-orang normal. Kemudian yang indah adalah ketika ketemu sang Mesias mengusir roh jahat itu, apa yang dikatakan, saudara? Roh jahat, keluarlah dari orang ini. Jelas kan, saudara, bahwa roh jahat, kalau di dalam hal ini jumlahnya banyak, sekitar 5.000-an dalam orang itu, saudara. Oleh karena itu disebut legion. Keluar dari orang ini. Berarti sebelum diusir, mereka legion yang jumlahnya sekitar 5.000 roh jahat ini tinggal dalam diri seseorang. Karena itu orang itu menjadi sangat kuat. Rantai pun dipatahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa roh jahat suka tinggal di dalam benda-benda hidup. Buktinya apa? Setelah dari orang itu, roh jahat minta kepada sang Mesias untuk dipindahkan ke babi-babi yang ada di sekitar situ sedang dipelihara. Dan betul, ketika keluar masuk ke babi-babi, dan babinya tidak terkendali gerakannya atau perilakunya hingga masuk jurang. Jadi inilah, saudara-saudara, kita melihat di sini sangatlah jelas bahwa roh jahat kalau menguasai hewan, hewannya juga tidak normal. Seperti babi-babi tadi, masuk semua, habis ya ke danau atau air. Kemudian jelas di sini bahwa itu dikendalikan bukan oleh instingnya sebagai babi, tapi oleh roh jahat. Bahkan jumlahnya 5.000 tadi menggerakkan babi-babi yang banyak itu. Nah, di sini jelas, saudara, inginnya tinggal dalam benda yang hidup. Roh jahat juga bisa membuat orang sakit. Sakit menaun, sakit keras yang sulit disembuhkan. Sakitnya tidak wajar, saudara-saudara. Seperti tercatat dalam kitab Markus 9 ayat 25. Ya, kita bisa baca keseluruhan ayat itu dari ayat 1. Kita bisa melihat di situ bahwa seorang
menyatakan gini kepada Sang Mesias, bahwa anak saya ini sejak kecil dikuasai roh bisu dan tuli. Artinya sejak kecil anak itu sakit bisu dan tuli, hingga pada waktunya dewasa dia ketemu dengan Sang Pembebas, Sang Mesias. Oleh karena itu, ketika itulah ada kepercayaan bahwa roh jahat bisa dibebaskan dari seseorang. Karena itu dia minta kepada Sang Mesias untuk membebaskannya. Dan perhatikan di dalam Markus 9 ayat 25 itu, saudara, apa yang dikatakan Sang Mesias kepada anak yang bisu tuli itu, saudara. Roh bisu dan tuli, aku memerintahkan kepadamu, keluarlah darinya dan jangan masuk lagi kepadanya. Itu yang dikatakan. Dan apa yang terjadi, saudara? Roh bisu tuli itu keluar sambil mengguncang-guncang tubuh itu, membantingkannya ke tanah, menjerit-jerit. Akhirnya keluarlah roh bisu dan tuli itu. Setelah keluar, anak itu bisa bicara dan bisa mendengar. Dengan demikian, sudah puluhan tahun tinggal di dalam seseorang, dan itu membuat bisu dan tuli. Jadi sakit di sini disebabkan karena kerasukan roh jahat yang berupa roh bisu dan tuli. Dan demikian jelaslah, tidak setiap penyakit itu dari kondisi psikis atau benda fisik yang rusak, tapi juga bisa karena roh jahat yang menguasai, mengendalikan apa yang ada di dalam kehidupan orang itu, atau merusak tatanan susunan saraf-saraf dalam orang itu, sehingga apa, saudara? Orang itu mengalami sakit seperti contoh tadi, bisu dan tuli. Haleluya. Itulah yang terjadi. Dengan demikian, roh jahat itu tinggal di dalam seseorang, menguasai seorang, dan itu bisa diketahui oleh kehadiran kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan kalau hadir bisa menyingkapkan roh itu untuk keluar, menyatakan diri, manifestasi, sehingga bisa ditanyai namanya dan diusir keluar. Namun berbeda, saudara-saudara, dengan apa yang dialami Sang Mesias dengan muridnya Petrus saat itu, ya, di dalam kitab Matius 15 ayat 23, di situ kan diceritakan bahwa Sang Mesias menceritakan bahwa dia harus ke Yerusalem, mengalami banyak penderitaan oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli kitab, kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah dia bicara, Petrus langsung menarik tangan Sang Mesias itu, mengatakan, ada rahmat untukmu, jangan sampai itu terjadi atasmu. Nah, setelah Petrus bicara demikian, apa yang terjadi, saudara? Gurunya, yaitu Sang Mesias tadi, menoleh kepada Petrus dan mengatakan begini, enyahlah dariku, hai setan. Apa yang saudara perhatikan kalau cermati? Di sini dia tidak mengusir, hai setan keluar dari Petrus, hai setan keluar dari orang ini. Tidak, saudara. Dia tidak menyinggung Petrus, tapi dia langsung ke setan. Enyahlah dariku, hai setan. Ini fakta di dalam kitab suci. Kalau kita lihat di bab-bab berikutnya, untuk jelasnya saudara bisa lihat video yang saya sebutkan tadi, bahwa setan tidak diam tinggal dalam diri seseorang, tapi setan itu di luar seseorang. Ketika mencobai Ayub di luar, ketika mencobai Mesias di luar, itu menunjukkan apa, saudara? Setan itu tidak di bumi, tapi setan itu di angkasa, disebut penguasa kerajaan angkasa, roh jahat di udara. Nah, itu kita penguasa kegelapan, penguasa atau penghulu kegelapan dunia ini, itu setan. Dan yang masuk pada seseorang itu roh jahat atau roh najis,
Yang menguasai orang itu roh jahat atau roh najis, bukan setan. Nah, jadi di dalam kisah Petrus tadi, saudara, kalau dia katakan nyahlah dariku hai setan, menunjukkan bahwa setan itu berbicara seolah-olah melalui Petrus, karena dia berada di luar Petrus, saudara. Seolah-olah dia itu Petrus, padahal tidak. Karena itu Mesias yang melihat di alam roh, setannya yang disuruh enyah pergi. Tapi sang Mesias tidak mengusir, hai setan keluar dari Petrus. Berarti di sini Petrus tidak kerasukan, tapi Petrus dipengaruhi setan, seolah-olah Petrus yang berbicara, padahal itu adalah setan. Dan itulah yang terjadi, saudara. Jadi untuk kisah Petrus ini bukan roh jahat, tapi setan. Cara mengusirnya aja beda, saudara. Enyahlah dariku hai setan. Seperti sang Mesias ketika di gunung itu suruh menyembah setan, maka dia juga mengusir setan. Enyahlah dariku hai setan. Jadi sama, saudara. Setan diusir keluar dari hadapan sang Mesias, bukan keluar dari seseorang. Jadi ada perbedaan jelas di sini antara setan dan roh-roh jahat. Jadi jangan menyamakan supaya tidak tertipu oleh roh-roh jahat sehingga bisa dikuasai. Bagaimana cara kerja roh-roh jahat atau roh-roh najis? Roh jahat atau roh najis bisa langsung masuk ke dalam seseorang, jumlahnya bisa 1, 2, atau lebih dari itu. Contohnya, roh najis bersama orang yang dirasukinya berada di dalam sinagoge, yaitu tempat ibadah, seperti tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 25, itu 1 roh najis. Kemudian kita juga melihat di dalam kitab Markus 9 ayat 25. Di situ yang masuk ke seseorang itu 2 roh jahat atau roh najis, yaitu 1 roh bisu membuat orang itu bisu, dan roh tuli membuat orang itu tidak bisa mendengar. Kemudian berikutnya di dalam kitab Matius atau Matius 12 ayat 43 sampai 45, di situ yang masuk lagi ke dalam seseorang yang pernah didoakan kelepasan dari roh jahat adalah 7 roh jahat atau roh najis. Kemudian di dalam kitab Markus 5 ayat 8 itu bukan 2, 3, tapi sekitar 5.000 roh jahat atau roh najis di dalam diri seseorang yang disebut legion tadi. Bayangkan, saudara, 7 aja orang sudah sangat jahat, apalagi 5.000 roh jahat. Begitu kuatnya orang itu dan begitu menakutkannya orang itu. Dengan demikian, seberapa roh jahat masuk dalam diri seseorang menentukan bagaimana manifestasi atau perwujudan orang itu di masyarakat di dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam kehidupan nyata sekarang ini, saudara, itu kita bisa melihat atau mengamati orang-orang yang kerasukan roh jahat. Roh-roh jahat atau roh najis bisa juga masuk secara tidak langsung melalui benda-benda tertentu, baru pindah ke orang yang dikendaki roh jahat itu, seperti boneka, lukisan, ajimat, atau benda-benda pusaka. Saya beri contoh, saudara-saudara, supaya jelas. Ada seorang remaja yang habis study tour pulang membawa gantungan kunci, yaitu dia beli di suatu tempat dia study tour itu. Kemudian gantungan kunci itu selalu dibawa. Kemudian dia sangat senang dengan gantungan kunci itu. Kemudian 1 bulan kemudian, anak tadi yang semula suka beribadah sekarang malas. Yang semula kalau pagi
sekitar jam 4 pagi itu selalu berdoa dan memuji-muji Tuhan melalui gitar dan doanya, penyembahannya, sekarang tidak lagi. Bahkan kalau tidur itu bangunnya ngepas jam 6, kemudian baru kemas-kemas berangkat ke sekolah. Berikutnya lagi, dulu suka belajar kitab suci bersama dua temannya, dibimbing oleh seorang rohaniwan. Sekarang tidak mau lagi. Dan anehnya, dia itu selalu suka bacaan-bacaan komik-komik kekerasan. Kemudian kalau nonton film senangnya yang horor-horor. Dan ketika orang tuanya berulang kali menegurnya, mengarahkan ke jalan semula, selalu ditolak dan marah-marah anak itu. Nah, dengan kejadian ini sudah berjalan 3 bulan, barulah orang tuanya melaporkan ke seorang rohaniwan. Kemudian rohaniwan datang di situ, ketemu remaja tadi, omong-omong itu biasa, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika masuk dalam doa, ya, rohaniwan tadi mengajak doa, muji-muji Tuhan, hadirat Tuhan nyata di situ. Akhirnya apa? Rohaniwan tadi ditunjukkan melalui benda yang digantungkan di celana panjangnya itu, gantungan kunci tadi itu memancarkan sinar kebiruan, dan disitulah dia tahu inilah sumbernya. Kemudian dia mulai bereaksi, kemudian tanya-tanya barang-barang itu didapat dari mana. Akhirnya secara singkat remaja tadi manifest, dia mulai menunjukkan perlawanan kepada rohaniwan tadi, kemudian dengan kata-kata kasar dan tidak layak didengar sebagai orang sehat. Dan rohaniwan tadi, saudara, akhirnya membentak bukan orang itu tapi roh jahat itu. Akhirnya roh jahat itu ditanyai siapa, mengaku, dan akhirnya mana rumahnya. Roh jahat mengatakan di gantungan kunci itu. Dan sewaktu-waktu dia akan keluar dari gantungan kunci itu, menguasai remaja tadi dan mengendalikan hidupnya secara tidak wajar. Itulah yang terjadi, saudara. Dan setelah roh itu diusir keluar, anak itu didoakan kepenuhan Roh Kudus, dibimbing kepada firman Tuhan. Akhirnya dia kembali semula, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, indah, sehingga sungguh dia bisa bersaksi ke umum bahwa dia pernah dikuasai roh jahat dan sekarang sudah dilepaskan. Dengan demikian, roh jahat yang tinggal di dalam benda-benda tertentu tadi, misalkan di boneka, kalau pas tidak aktif ya seperti boneka biasa, saudara. Tapi kalau pas aktif, boneka itu seolah-olah bisa bicara, kemudian melihat, bergerak, dan melalui boneka itu dia bisa menyerang seseorang. Tapi bisa juga dia keluar dari boneka itu merasuki seseorang yang ada di rumah itu tentunya, kemudian mengendalikan orang itu. Itu banyak terjadi, saudara. Nah, kemudian orang-orang yang mencari benda-benda ajimat sama saja seperti itu. Kalau ajimatnya misalkan akik tidak berkarya di situ, pas tidak aktif ya tidak apa-apa. Tapi ketika aktif, keluar dari akik itu, menguasai orang yang punya akik itu, mengendalikan misalkan hal-hal yang merusak. Dan itulah yang terjadi, saudara. Itu fakta dan nyata. Oleh sebab itu, dengan ini kita bisa melihat kalau orang tidak wajar itu kebanyakan dikendalikan roh jahat atau roh-roh najis. Seperti kita tahu, anak tadi, saudara, ketika dimasuki roh bisu dan tuli, seperti kisah di dalam Markus 9 ayat 25, roh bisu dan tuli itu diketahui oleh Mesias. Karena itu ketika mengusir, Mesias langsung menunjuk roh bisu dan tuli keluar dari anak ini dan jangan masuk lagi. Nah, kalau roh lumpuh masuk lagi berarti dia bisu, tuli, dan lumpuh. Itulah kalau
langsung. Nah, bagaimana kalau yang di Gadara? Dia tinggal di kuburan, pegunungan, dimasuki legion. Itu sangat menakutkan, saudara. Jadi orang bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu seperti orang di Gadara, saudara, dimasuki roh jahat yang sangat banyak. Jadi seseorang bisa dimasuki roh jahat, tadi dikatakan ada 7, misalkan ketika kita melihat di dalam kitab Matius 12 ayat 43 ayat 45. Tadinya orang itu sudah didoakan kelepasan, bersih, tapi tidak diisi Roh Kudus dan firman Tuhan. Akhirnya roh jahat yang diusir tadi melihat itu masuk di situ, mengajak temannya, 7 roh jahat masuk. Dia lebih jahat dari semula. Jadi dalam diri seseorang bisa terjadi dikuasai roh narkoba, roh begal, roh perampasan, roh kekerasan, roh pembunuhan. Bisa masuk jadi satu, saudara. Dan itu mengendalikan sesuai karakter ciri dari roh jahatnya itu. Seperti roh bisu tadi bikin bisu. Roh narkoba, dia akan kecanduan narkoba. Roh kekerasan, dia akan suka kekerasan. Barang sepele aja dia melakukan kekerasan. Dan kalau melakukan kekerasan, itu bangga dia, mantap. Itulah cara kerja roh jahat. Nah, dengan ini saudara, marilah kita melihat diri kita, melihat orang lain. Bagaimana mereka itu dikendalikan roh jahat atau tidak. Kemudian saudara, apa tujuan roh jahat atau roh najis dalam diri seorang? Yang pertama adalah tujuan roh jahat itu adalah menghambat atau menghalangi orang-orang mengenal kehendak Bapa yang di sorga. Kemudian menghambat orang-orang mempunyai pengetahuan dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Yang ketiga, menghambat atau menghalangi orang-orang melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Berikutnya, menghalangi orang-orang tunduk pada otoritas di atasnya, yaitu Roh Kudus yang menguasai orang itu. Berikutnya, tujuan roh jahat atau roh najis pada diri seorang adalah merusak, memecah belah, menyesatkan pada ajaran sesat, pada akhirnya membinasakan, tapi memulai dulu dengan menyiksa. Itulah roh jahat, saudara. Ada di dalam seseorang, mengendalikan seseorang, dan selalu ada di lingkungan manusia. Berbeda dengan setan di luar manusia karena dia ada di angkasa. Sedangkan roh jahat diam di dalam benda-benda hidup dan benda-benda mati yang disakralkan. Dan itu semuanya sebagai rumah untuk dia bergerak menguasai orang yang dikehendakinya. Biasanya orang-orang yang menyerahkan jiwanya kepada berhala-berhala, menyembah dewa-dewa, itulah sasaran roh jahat, roh najis untuk menguasainya, mengendalikannya. Sehingga orang itu nampaknya baik tapi jahat. Sewaktu-waktu kejahatan itu akan muncul ketika roh jahat menggerakkannya. Demikianlah saudara, itu roh jahat. Dengan demikian kita menjadi terang dan kita bisa melihat terang melalui firman Tuhan ini, dan kita bisa mendeteksi gerakan roh jahat. Kita di dalam nama Yesus Masiah diberi kuasa, sebab sebelum naik ke surga Sang Mesias mengatakan tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satunya adalah mengusir roh jahat di dalam namaku. Nah, kita harus berbahagia saudara. Usirlah roh jahat dengan iman di dalam nama Yesus, maka roh jahat akan keluar, lari. Kalau saudara katakan jangan masuk lagi ke orang ini, maka roh jahat tidak akan masuk. Tapi kalau saudara hanya mengusir saja, sewaktu-waktu setan, yang saya maksud adalah roh jahat, bisa masuk lagi ke orang-orang itu dan membawa teman-teman roh jahat yang lain. Nah, berbahagialah saudara yang diterangi firman Tuhan, yang mau setia pada firman-Nya dan melakukannya. Saudara-saudara, turunlah dari surga, dari Samayim, tempat
Bapa Yahweh bertakhta, mencurahkan rohnya, mencurahkan pengertian, pengetahuan, kebenaran yang hakiki. Bapa memberkati saudara semua, sehat, sukses senantiasa.